Halo guys, ketemu lagi sama gue Febian dari Kepoin Tekno, dan di video ini gue mau review salah satu HP terbaru dari Oppo, yaitu Oppo A91. Dan seperti biasa guys, gue juga bakal ngejawab ya beberapa pertanyaan dari netizen seputar Oppo A91 ini. Jadi langsung aja guys, kita kupas tuntas HP-nya. Dan sebelum masuk ke bahasan utama guys, sekali lagi gue mau ingetin ya, kalau nggak ada keperluan yang penting banget, sebaiknya stay safe di rumah aja, rajin-rajin cuci tangan ya, dan semoga kita semua selalu sehat guys. Kalau kalian beli Oppo A91, kalian bakal dapat box smartphone yang kayak gini guys, dan boxnya simple aja. Dia nampilin desain bagian depan dan belakang dari Oppo A91, terus nampilin juga nih detail RAM dan storage-nya. Dan di belakang ini ditulis juga ya beberapa fitur unggulan dari HP ini. Dan kalau kalian buka, ini bakal dapat mini box lagi yang isinya ada buku panduan. Kemudian ada juga nih kartu garansi. Lalu ada SIM tray ejectornya juga ya guys, dan juga ada case bening yang kayak gini. Nah, ini dia guys HP-nya Oppo A91 yang sebentar lagi bakal kita lihat. Lalu di dalamnya ini masih ada kabel charger VOOC Flash Charge 3.0 yang pakai port USB Type-C. Ada kepala charger VOOC Flash Charge 3.0 yang 20 watt juga, dan yang menarik nih guys, ini kita dapat juga earphone-nya sekaligus. Kalau untuk desain Oppo A91 ini, yang jelas dia tipis, ringan juga, tebalnya cuma 7,9 mm dan beratnya 172 gram aja. So far desain ini nyaman ya, dan compact juga buat dipegang dengan satu tangan. Dan kalau kita lihat nih ke cover belakangnya, ini ada dua pilihan warna sebenarnya, yaitu lightning black dan juga unicorn white. Dan ini yang jadi warna favorit gua guys. Jadi kesannya kayak ada gradasi ya, warna putih di atas dan ungu di bawah. Dengan pattern pantulan kayak gini, dari belakang dia kelihatan cakep banget ya guys. Dan untuk kameranya sendiri, Oppo A91 ini didesain memanjang ke bawah, begitu juga LED flashnya. Jadi dia tetap ya dengan style yang minimalis kayak gini, nggak ngikutin tren modul kamera kotak yang sekarang emang banyak dipakai. Dan kemudian kalau kita ke bagian depan, ini kalian bakal dapetin tampilan layar 6,4 inch Full HD Plus, dan ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 by the way. Jadi dia udah kuat ya. Dan untuk kameranya sendiri ada di bagian atas dengan dewdrop notch kayak gini guys. Dan overall untuk bezelnya sendiri udah tipis ya, terutama di bezel kiri, kanan, dan atas ini udah tipis. Dan di bawah ini ada bezel yang sedikit lebih tebal tapi masih oke dan ngedukung untuk luasnya layar. Kalau untuk framenya dia pakai metal guys, dan begitu juga tombol-tombolnya. Dan di bawah ini kalian bakal ngedapetin ada audio jack 3,5 mm, kemudian ada lubang mic, lalu tentu aja ada port USB Type-C, dan terakhir ada lubang speakernya guys. Dan tombol powernya sendiri ada di sebelah kanan, kemudian di atas ini cuman ada lubang mic aja. Dan di sebelah kiri guys, ini ada tombol volume ya, begitu juga ada SIM tray-nya di sini. Dan kalau kita lihat nih, SIM tray-nya ini ternyata bukan hybrid, jadi kalian bisa pasang dual SIM sekaligus micro SD-nya. Dan overall kalau untuk desain menurut gue ini udah cakep, trendy, dan juga stylish guys. Untuk kamera Oppo A91 ini dilengkapi dengan 4 kamera belakang, dengan kamera utama 48 megapiksel wide angle. Dan by the way untuk kamera utama ini dia pakai 4-in-1 pixel binning ya, yang hasil jepretannya bisa kalian lihat sendiri di sini guys. Kemudian untuk kamera yang kedua ini adalah ultra wide angle 8 megapiksel dengan field of view 119 derajat. Hasilnya bisa kalian lihat juga guys, dan kelihatan banget ya bedanya kalau pakai ultra wide angle. Ini tampil lebih luas, jadi bakal cocok banget nih kalian pakai buat wifi atau juga buat foto pemandangan. Dan kamera yang ketiga ini ada 2 megapiksel makro kamera guys. Ini bisa ambil foto dalam jarak dekat ya, sekitar 2-8 cm. Dan untuk pakai mode makro ini kalian bisa aktifkan aja mode ultra wide-nya. Terus kalau kalian deketin ke objek dalam rentang makro, maka lensa makro ini bakal otomatis digunakan. Hasilnya bisa langsung aja kalian cek di sini ya. Gua udah ambil beberapa foto makro pakai lensa makro ini, dan yang bikin beda dari lensa makro lain di Oppo A91 ini, dia udah punya autofocus guys. Jadi nggak fix fokus kayak di beberapa lensa makro smartphone yang lainnya.
Dan yang terakhir guys, ini ada 2 megapiksel monochrome kamera yang biasanya sih dia dipakai buat support kamera utama ya. Ini bisa berguna buat ngurangin noise atau juga ningkatin kontras di hasil jepretan fotonya. Untuk mode ini udah lengkap ya guys. Jadi selain foto, ini ada mode portrait, kemudian night mode juga ada untuk jepret foto malam ya. Lalu ada pano, ada juga mode expert kalau pengen ubah manual berbagai parameter kayak misalnya ISO, shutter speed, white balance, focus, dan exposure value. Terus masih ada juga mode time lapse, kemudian ada slow mo, ada stiker, dan ada Google Lens. Untuk video sendiri hasil rekamannya kayak gini guys. Jadi karena udah ada Gyro Ace, maka hasil rekamannya udah stabil ya. Dan untuk resolusi video ini bisa sampai di Full HD 30 frame per second. Dan video slow-mo kalau cahayanya cukup ini hasilnya oke banget di resolusi HD 120 fps. Kalau untuk di kamera depan guys, Oppo A91 ini pakai sensor 16 megapiksel yang hasil foto selfie-nya ini bisa kalian lihat di sini. Dan di kamera selfie-nya ini ada beberapa mode guys, ada yang portrait, kemudian ada juga ini yang menarik nih, ada mode pano. Jadi seolah-olah kalau pakai ini udah kayak foto selfie pakai lensa wide gitu ya. Jadi kita bisa ambil pemandangan yang lebih luas di kiri dan kanan kita kalau lagi selfie. Terus ada juga time lapse ya, dan tentu aja ada stiker nih untuk kamera depan. Stiker ini bisa buat lucu-lucuan ya, dan juga bisa direkam kalau pengen rekam video pakai stiker guys. Tinggal tap tahan aja kayak gini. Dan untuk hasil video selfie-nya sendiri bisa kamu lihat di sini guys. Hasilnya udah stabil juga dengan adanya Gyro Ace, dan sama kayak di kamera belakang, kamera depannya ini juga bisa rekam video selfie sampai di resolusi Full HD 30 frame per second. Nah sebenarnya ini ada satu fitur juga guys yang jarang dibahas ya, tetapi sebenarnya ini keren dan juga jadi salah satu fitur unggulan dari Oppo di HP ini, yaitu AI Beautification. Kalian bisa akses dengan tap icon ini guys, dan di sini kalian bisa atur tingkat beautification-nya yang bikin kulit kita nih lebih mulus dan juga lebih cerah ya. Dan ini mau di kamera depan atau kamera belakang ini bisa dipakai bukan cuma buat foto aja, tetapi buat video juga guys. Jadi buat kalian yang pengen tampil cakep ya di video, ini bisa banget pakai fitur AI Beautification ini guys. Untuk performa, Oppo A91 dibekali dengan chipset MediaTek Helio P70, 8GB RAM dan juga 128GB storage. Ini specs yang udah cukup banget ya dipakai buat kebutuhan harian, dan gue coba buat browsing, sosmed, nonton, dan juga berbagai aktivitas harian lain lancar guys. Dan kalau buat ngegame, untuk PUBG dia maksimal bisa sampai di setting grafis HD dan frame rate high. Dibuat main masih oke ya guys di setting ini. Ini pakai settingan style realistic, anti-aliasing enable, dan juga shadow enable by the way. Tetapi kalau kalian pengen lebih smooth lagi, ini gue saranin kalian pakai aja setting grafis yang balance. Karena dari yang gue coba, experience-nya ini paling maksimal dan juga smooth banget guys di settings grafis yang balance ini. Dan kalau buat Call of Duty Mobile, maksimal kalian bisa main di setting grafis high dan juga frame rate-nya high. Untuk setting ini experience-nya smooth ya, dan juga lancar banget. Untuk layar, karena dia udah pakai layar AMOLED dengan resolusi Full HD+, tampilannya tajam ya dengan viewing angle yang luas juga. Terus dia juga udah punya in-display fingerprint sensor, dan proses scan fingerprintnya juga udah lumayan cepat ya, jadi no complaint untuk performa dan tampilan layarnya. Dan kalau kalian penasaran nih guys sama skor Antutu benchmarknya, dari yang gue tes, Oppo A91 ini dapat skor Antutu 187.500 lebih. Jadi so far untuk performa udah mumpuni ya buat harian ataupun buat gaming, dan enaknya lagi karena storage-nya ini 128GB, maka kalian bisa nyimpen banyak foto, video, bahkan juga install banyak game di HP ini. Nah kalau untuk baterainya nih guys, Oppo A91 ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 4025 mAh. Ini kapasitas baterai yang besar ya untuk HP dengan desain setipis ini, dan dari yang gua coba, baterai ini bisa bertahan seharian guys untuk penggunaan normal, dan dengan VOOC Flash Charge 3.0 20 watt ini bisa
penuh lagi dalam 1 jam 15 menit aja. Nah, buat kalian yang penasaran platform apa yang dipakai oleh Oppo A91 ini, HP ini pakai ColorOS 6.1 yang berbasis Android 9. Overall untuk platformnya sendiri smooth, kemudian tampilannya juga cakep, cuman dark mode emang masih belum ada guys, jadi kita tunggu aja ya, karena harusnya fitur dark mode ini bakal ditambahkan di update-update selanjutnya. Nah, sekarang buat kalian yang penasaran sama harganya nih guys, jadi Oppo A91 yang varian 8GB RAM, 128GB storage ini dijual dengan harga resmi Rp3.699.000. Kalian bisa cek aja linknya di deskripsi ya kalau tertarik, dan kalau bisa gue simpulin sih, Oppo A91 ini adalah HP mid-range dengan performa yang cakep ya buat harian dan gaming juga. Kemudian punya kamera depan dan belakang yang bagus, apalagi ada fitur AI beautification. Ini nggak cuman bisa dipakai di foto aja, tapi juga bisa kalian pakai di video. Jadi buat yang suka main sosmed, bisa upload video yang cakep pakai HP ini guys. Terus desainnya ini ringan dan juga termasuk tipis ya untuk HP dengan kapasitas baterai 4025 mAh. Dan ngisi baterainya juga cepet guys, pakai VOOC Flash Charge 3.0. Jadi kalau ditanya bagus apa enggak, HP ini bagus dan bisa jadi pilihan ya buat kalian yang cari HP di budget Rp3.699.000-an. Oh ya, hampir lupa juga nih guys, kalau kalian beli gadget Oppo, pastikan belinya dari rumah aja, karena sekarang Oppo ini punya program Better at Home. Jadi setiap orang bisa tanya jawab ya seputar produk Oppo, sampai beli HP yang nantinya bakal langsung diantar ke rumah secara resmi oleh Oppo. Jadi bisa tetap aman di rumah aja, tetapi tetap stay up to date juga. Nah, itu dia guys untuk video review dan juga share experience dari Oppo A91 ini. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan seputar HP ini, boleh banget buat kalian tulis di kolom komentar. Gua Febian, pamit dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video Teknomerek lainnya guys, besok.